Emangnya ayah diuber-uber polisi apa? Kagak nih mah. Cara Abang Pi mah rendah bener dah. Kagak tahu model apa. Ini tuh model masa kini, model sekarang. Keren pan. Ayah udah kayak artis profesional, artis terkenal tuh. Lihat gaya ayah. Modal dari mana? Dari Empang. Dari empangnya pan lihat tuh. Aduh. Dasar lo. Walaupun Centini nggak cinta sama saya masih bisa deket-deket sama Centini. Kalau ibu kan dimusuhin sama Pak Restu. Ibu lebih parah dari saya, Bu. Jadi, siapa yang lebih kasihan ya, Bu? Saya nggak masalah dipindahin jadi satpam, Bu. Tapi itu nggak akan bikin saya berhenti buat nolongin Centini, Bu. Permisi. Mas Tejo kok lama banget sih ngadep HRD? Pasti gara-gara aku nih Mas Tejo dikeluarin. Ya Allah. Duh. Hormat. Satpam Tejo siap melindungi Ibu Centini. Mas Tejo ngapain pakai baju satpam? Ngapain? Aku pakai baju satpam, sekarang jadi satpam. Kalau kemarin kan pakai baju OB, jadi OB. Aku sekarang suruh jaga keamanan. Serius Mas? Ayolah Mas, sampean kok cuma main-main karo aku. Tin, masa sama jabatan bercanda sih, ini serius beneran. Wah, Mas Tejo jadi keren. Bisa banget Gak tingginya. bener loh, badannya kelihatan gagah. Gagah apanya orang kegedean semua begini. Enggak kok bagus. Ganteng. Kasih ya. Jadi sampean tadi dipanggil HRD sebenarnya untuk jadi satpam gitu ya Mas? Iya Tin, dibeliin banget. Ini semua gara-gara Bukinan. Kayaknya Bukinan gak suka sama kamu deh Tin. Ya, Bukinan kan memang gak suka sama aku, Mas. Sudah dari dulu saya taunya. Tapi apa hubungannya, Mas? Sampai jadi satpam sama Bukinan yang gak suka karo aku? Ya, Bukinan gak mau aja. Aku selalu deket sama kamu. Terus bantuin kamu terus. Loh, kan kita satu pekerjaan, toh, Mas. Sama-sama punya pekerjaan yang sama. Kalaupun sampai bantuin Centini atau belain Centini, kenapa Bukinan jadi sewot? Gak tahu Tin, tapi emang itu alasannya. Jadi Mas Tejo dipindah jadi satpam supaya Mas Tejo gak bantuin Centini lagi. Karena Mas Tejo selalu nemenin Centini gitu toh Mas. Iya Tin, emang itu alasannya. Karena sampean selalu bantuin Centini. Mas Tejo, Centini jadi merasa bersalah karo sampean. Ini semua karena Centini, Mas. Sampean dipindah kayak gini jadi satpam. Udah, kamu tenang aja Tin. Aku gak apa-apa kok. Ya emang sih, aku gak bisa selalu di samping kamu Tin. Tapi kamu ingat kan janji aku sama kamu? Gue akan bantuin lu Tin, sekuat tenaga gue. Biar lu bisa keluar dari masalah ini. Ya, apapun kondisi kamu, lagi ada masalah atau gak ada masalah, aku akan selalu bantuin kamu, Tin. Sebenarnya aku berat banget ninggalin pantry ini, Tin. Ninggalin pantry, sama aja aku makin susah jagain kamu. Minggir. Minggir. Bu, Centini mau tanya sama Ibu nggih, Bu. Kenapa Mas Tejo
jadi dipindah jadi satpam toh Bu. Masalahnya apa toh Bu? Ya itu urusan gue ya. Dan itu wewenang gue sebagai pimpinan di sini. Nggih, tapi itu kan ndak adil toh Bu. Apalagi Mas Tejo kerjaannya bagus Bu. Ya bagusan jadi satpam kemana-mana lah. Gak usah bikin minuman, gak usah bersih-bersih kantor. Emangnya siapa yang lebih pinter sih di sini? Hah? Emang lo bosnya? Nggih, bosnya nggih Bu Kinan. Tapi kan setahu Centini, seorang bos itu kan harus bisa mendengar suara orang bawah seperti saya dan Mas Tejo Bu. Ya maaf nggih Bu, bukannya lancang. Tapi setidaknya kan Ibu jangan bangga ataupun merasa berkuasa karena merasa diri Ibu adalah seorang bos. Tejo jadi satpam tuh karena lo. Lo harus introspeksi diri sendiri tau gak? Bukan malah protes bos. Heran gue gak di kontrakan, gak di kantor. Sama aja bikin masalah. Bukan Bu, di sini kan Centini lihat sepertinya Ibu tuh merasa benar. Tapi nggak mau mendengarkan suara seperti kita-kita ini. Mbok bijaksana sedikit toh Bu. Maaf nggih Bu. Berarti benar dong Centini ndak suuzon. Kalau sampean tuh benar-benar membenci Centini. Soalnya sampean itu sampai ngorak-ngarik ke kontrakan Centini. Terus Mas Tejo kan kasihan toh Bu, malah jadi imbasnya gara-gara kebenciannya sampean. Yang namanya keburukan tuh mau ditutupin kayak apa juga orang pasti tahu. Dan lo tuh kayak api tau gak? Semua yang ada di dekat lo tuh pasti kebakar. Kayak Tejo tuh. Jadi mendingan lo salahin diri lo sendiri. Jangan salahin gue lah. Emang lo lupa ya? Gue pernah bilang apa sama lo? Lihat ya, gue akan bikin lo berdua ngerasain sakit yang gue rasain. Ini balasan buat lo, Centini. Maafin aku Mas Tejo. Aku jadi sumber masalah sampai. Karena pesanan nasi uduk dari kantornya Centini kemarin, keuntungan saya jadi lumayan. Coba kalau Centini tiap hari mesennya banyak. Wah, duit saya bisa segunung. Enak banget kalau punya duit segunung ya. Paling nggak bisa beli motor. Ya buat ngojek. Tapi duit dari mana? Pusing. Emang pusing kalau jualan nasi uduk nggak laku. Tapi untungnya sekarang udah laku terus. Jadi ada kesibukan. Mau sibuk kayak bagaimana? Kerjaan gue tiap hari bantuin nyak gue nyuci piring kotor. Kecuali ada pesanan dari kantor Centini. Itu pakai bungkusan, nggak pakai piring. Untungnya ibu-ibu yang kemarin bantuin mau dibayar pakai nasi uduk sepiring. Maaf lo ya. Nanti kalau bantuin masak lagi, saya bayarnya 2 kali lipat deh. Jadi 2 piring nasi uduk. Tiap hari makan nasi uduk mulu. Muka gue lama-lama kayak kutu beras nih. Hidup kalau kagak punya duit begini nih. Semuanya UUD. Ujung-ujungnya duit. Mudah-mudahan ibu-ibu itu nggak pada UUD. Jadi mau dibayar pakai nasi uduk sepiring nggak pakai duit. Yuhu, Nuning cetar membahana datang. Halalin aku dulu, halalin aku dulu. Neng! Matiin, Neng! Matiin! Halalin aku dulu, Aduh, ini mah beneran, Pak. Kayak begini, Bu, kalau punya warung teh pakai musik. Hari kemarin mah sepi kayak kuburan. Aku dulu, Bang. Ini jangan nyanyi. Maaf lo ya, tapi itu bawang bayarkan nggak gratis. Ye, Nuning yang bayar bukan gue. Halalin aku dulu, Bang. Agak mau, agak mau. Aduh. Kagak demen bener. Orang lagi nyanyi dangdut juga. Nuning jadi kesel. Tuh lagu dangdut enak-enak. Begitu lu nyanyi jadi hancur semuanya. Abang kebiasaan, kagak demen ngeliat orang seneng. Nih, Ayah tuh calon penyanyi dangdut terkenal, bintang iklan. Neng, makanya kalau nggak biasa pakai lipstik dan pakai lipstik, ngomong lu jadi ngaco. Ya, siapa yang ngaco sih? Tadi Ayah denger di radio, kalau bakalan ada audisi penyanyi dangdut buat iklan, Ayah pasti kepilih dah. Iklan apa lu? Iklan ular keket. Pantesan aja mata gua gatel. Lihat dandanan lu kayak gini. Kayak ondel-ondel udah tabrak lari begitu lagi. Ondel-ondel kayak tabrak lari. Emangnya Ayah diuber-uber polisi apa? Kagak nih mah. Cara Abang Pi mah rendah bener dah. Kagak tahu model apa. Ini tuh model masa kini, model sekarang. Keren pan. Ayah udah kayak artis profesional, artis terkenal tuh. Lihat gaya Ayah. Modal dari mana? Dari empang. Dari empang. Ya pan lihat tuh.
Aduh, aduh. Dasar lo.